Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gua udah kedatangan Redmi Book 15 nih. Emang sih sebenarnya kalian mungkin udah ngeliat juga beberapa review di channel lain ya untuk Redmi Book 15. Tapi siapa tahu kalian masih membutuhkan perspektif lain nih untuk pembahasan si Redmi Book 15 yang satu ini. Jadi tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Oke, jadi pertama kali lihat laptop yang satu ini, kesan gua cukup baik karena Xiaomi punya desain yang cukup elegan di seri Redmi Book-nya. Clean, gak penuh gimmick secara penampilan, dan kelihatan kokoh karena warnanya. Warnanya ini disebut charcoal grey oleh Xiaomi, meski kelihatan metalik atau seperti gunmetal, sebenarnya bahan dari bodinya ini bukan gunmetal, tapi plastik. Finishing pada warnanya ini yang bikin kesan seakan ini adalah bodi berbahan metal. Jadi kesan menarik sebenarnya ada di bagian covernya. Tapi kalau udah dibuka, ini baru kelihatan kalau Redmi emang berada di kelas entry level. Tapi meski entry level, sebenarnya ini udah cukup modern. Dimensi laptop ada di angka 36,38 x 24,35 x 1,99 cm dengan berat 1,8 kg. Dimensinya udah cukup kompak mengingat ini laptop 15 inch. Tapi beratnya gue bisa bilang umum lah mengingat nggak ada discrete GPU, SODIMM, dan heat pipe yang besar seperti laptop gaming. Keyboard di sini sih sebenarnya udah cukup oke menurut gue travel distance-nya meski belum ada backlit. Terus jarak antara tombolnya juga nggak terlalu rapat. Arrow key ukurannya besar. Oke sih ini sebenarnya keyboardnya. Touchpadnya lebar, harusnya oke, tapi gue ngerasa ada yang kurang solid di area touchpad dan surface bawah keyboard ini. Lalu untuk I/O-nya oke-oke aja, kalau bicara kelengkapan juga lumayan banget. Cuma harusnya minimal USB udah full USB 3.2 semua, karena di sini masih ada USB 2.0-nya. Dan gue berharap banget bisa ada USB Type-C power delivery minimal di laptop ini. Untuk layar, laptop ini punya ukuran 15,6 inch. Resolusinya itu adalah Full HD, tapi panelnya ini masih TN. Jadi view angle di sini cuma 90 derajat. Jadi ya nyamannya sih paling buat baca, ngetik, kerjaan-kerjaan aja lah karena udah ada anti glare-nya. Untuk kelas harganya sih gue bisa apresiasi Xiaomi di sini karena mereka masih kasih speaker audio DTS di laptop seperti ini. Tapi di satu sisi gue ngerasa lebih mentingin layar daripada speaker bawaan. Karena speaker bisa pakai headset kalau emang tujuannya mobilitas. Sementara kalau layar agak sulit nambahin layar untuk mobilitas. Oke, spesifikasinya yang digunakan dari Redmi Book ini itu cuma ada satu varian aja ya memang, yaitu menggunakan CPU Intel Core i3 1115G4. Habis itu untuk grafiknya adalah Intel UHD Graphics, RAM 8GB DDR4 single channel 3200 MHz, SSD 256GB, Wi-Fi AC, HD webcam, include dengan Windows 10, upgradable ke Windows 11, tapi belum include Office. Opsi upgrade nih, bagaimana untuk opsi upgrade dari Redmi Book 15? Jadi di sini RAM udah ke solder ya, dan nggak ada slot SODIMM sama sekali, meski layar PCB motherboard menunjukkan adanya tempat untuk slot SODIMM di situ, tapi nggak ada modulnya. SSD cuma bisa di-upgrade yang udah ada dan SSD bawaannya ini M.2 SATA ya, belum NVMe PCIe. Nggak ada utilities juga di Xiaomi Redmi Book 15 ini karena ya wajar aja lah ya, ini bukan laptop gaming yang memang tujuannya bisa ditweak, bisa dituning-tuning. Ini adalah laptop ya on the go aja gitu, tinggal pakai. Lalu untuk daya tahan baterainya di sini untuk kapasitas ada di 46 Wh dan dengan kapasitas segini laptop bisa pakai 9 jam sampai 10 jam lah untuk video playback, internetnya hidup, brightness 50%. Ini tentu termasuk irit dan wajar juga karena CPU-nya 2 core 4 thread. Kalau masih boros sih ya agak kebangetan lah. Power adapternya di sini punya daya 65 watt, punya fast charging juga yang bisa ngisi baterai 50% dalam waktu 30 menit doang. Kalau aja bentuk power adapternya sebesar charger smartphone 65 watt, gua rasa akan lebih cakep ini. Karena ini adalah laptop non-gaming, jadi pastinya gue juga akan tes untuk webcamnya. Skenario online meeting biasanya pasti kita nggak pakai lighting proper kayak di studio lah ya. Jadi dengan lighting ruangan seadanya, ini emang masih banyak noise dan shutter speed udah pelan karena nge-push buat nangkep cahaya. Cuma kalau sekedar untuk join meeting aja sih harusnya nggak begitu kelihatan karena kecil ukurannya. Oke, sekarang kita waktunya untuk membahas performance. Seperti biasa kita akan bahas dulu untuk CPU performance-nya di Cinebench R15. Ya, CPU 2 core 4 thread emang kurang tepat apabila digunakan untuk 3D rendering seperti ini. Di sini Cinebench R15 cuma sebagai tolak ukur aja karena ada angka skor benchmarknya. Dan gue bisa bilang single core-nya itu kenceng. Kalau multicore ya wajar kecil karena ini cuma 2 core juga. Lalu kalau misalkan buat ngedit video nih, buat ngedit sih sebenarnya bisa. Ini RAW 4K juga masih bisa. Intel UHD emang bagus lah untuk itu. Tapi playback quality masih di setengah ya.
Kalau mau di grading ya turunin 1/4 kali biar makin enak gitu. Paling ya ekspornya aja yang harus sabar. Kalau aja ini pakai Intel Iris Xe Graphics, gua rasa bisa lebih cepat lagi. Tapi di Core i3 ini kan emang masih pakai Intel USD, jadi ya perlu memakan waktu saat ekspor. Lalu untuk gaming, di sini untuk game-game e-sport masih bisa lah. Semua hasil benchmark di sini gua gabungin jadi satu aja ya, karena fokus laptop ini emang bukan buat main game, tapi buat kegiatan ringan-ringan aja lah. Buat iseng masih oke, tapi untuk kompetitif jelas bukan. Suhu CPU-nya di sini saat main game ada di kisaran 70-an sampai 80-an derajat. Ini suhu yang aman bahkan untuk skenario berat. Ingat ya, ini laptop fokusnya bukan buat main game atau 3D rendering. Jadi skenario seperti ini sebenarnya udah cukup nyiksa dan CPU-nya masih bisa survive untuk temperaturnya. Lalu untuk SSD, meski ini belum NVMe, SSD SATA pun sebenarnya jauh berkali lipat lebih kencang daripada hard disk karena yang penting SSD. Tapi gue rasa akan jauh lebih baik kalau dapetinnya NVMe. Mengingat udah banyak juga laptop yang by default udah NVMe untuk SSD bawaannya. Oke, kita sampai ke bagian harga. Mungkin kalian juga udah pada tahu ya, untuk harga dari Redmi Book 15 ini adalah Rp5.999.000. Itu udah dimulai dari saat pre-order, tapi ada flash sale juga nih. Nah, flash sale-nya itu sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021. Untuk harga normalnya mulai dari September itu udah jadi Rp6.999.000. Itu udah termasuk garansi selama 2 tahun untuk mesinnya, dan abis itu ada garansi 1 tahun juga untuk baterainya. Kalau memang kalian tertarik sama Redmi Book 15, link pembeliannya nanti gua taruh di kolom deskripsi. Gimana kira-kira menurut kalian Redmi Book 15? Coba komen dong di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.